Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi. Kali ini di Berdua TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di hari Rabu. Dan kita akan berbincang dengan dua narasumber kita sore hari ini dengan tema kita mengenai evaluasi pemilu. Dan di situ TVRI Bengkulu telah hadir tentunya untuk narasumber kita yang pertama ada Bang Ridwan Parlaungan ya. Dan merupakan Presiden BEM Unip dan juga ada El Rusman selaku Presiden BEM UMB ya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Baik, dan kita akan berbincang tentunya pemirsa mengenai yang namanya evaluasi pemilu. Kita tahu bahwa pemilu 2024 telah dilaksanakan tentunya, dan mungkin ada beberapa evaluasi yang harus kita bincangkan hari ini. Terkait hal itu kita mengundang dua orang narasumber berikut ya. Kita ke Bang Ridwan nih dulu nih. Ridwan atau Ridwan nih? Ridwan ya. Oke, Bang Ridwan nih, pemilu udah kita laksanakan nih tanggal 14 Februari 2024 kemarin ya. Terus saat ini masih berkutik dengan yang namanya perhitungan suara. Ya kan? Nah, menurut dari Bang Ridwan ini sendiri, evaluasi apa yang mungkin perlu kita garis bawahi untuk pemilu tahun ini? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas atas kesempatannya. Oke, berbicara pemilu ya dan evaluasi, itu mungkin kalau saya pribadi menarik hal tentang evaluasi pemilu itu ada 3 bagian ya yang perlu kita evaluasi ya. Yang pertama itu peserta, dan yang kedua penyelenggara, dan tentunya yang ketiga itu pemilih. Oke, ada 3 poin ya? Ada 3 poin yang perlu kita evaluasi. Nah baik, sebelumnya lucu juga ya pemilu tahun ini ya. Siapa yang menjadi peserta, siapa yang buat salah, dan siapa juga yang disalahkan. Okay. Nah, itu kan sebenarnya itu evaluasi besar itu kan, terkait demokrasi ya, bukan pemilunya. Nah kalau pemilunya tadi 3 poin ya, baik dari pesertanya begitu banyak itu ya, banyak masalah ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada pemilu tahun 2024, banyak juga spanduk-spanduk yang merusak lingkungan dan lain-lain. Itu dari pesertanya ya, mungkin nanti boleh kita bincang lebih lanjut. Nanti kita kupas lebih dalam. Kalau dari penyelenggaranya jelas ya, masih banyak evaluasi. Salah satunya evaluasi dari tahun 2019 tentang keselamatan KPPS dan lain-lain. Ternyata itu masih terjadi, dan salah hitung di Sirekap, salah input dan lain-lain, terjadi persimpangan dan lain-lain. Itu menurut saya kesalahan fatal ya. Udah 3 kali kesalahan KPU yang sampai minta maaf. Dan terkait pemilih ya, kalau evaluasinya mungkin tingkat pemilih tahun ini meningkat ya, meningkat daripada 2019. Tapi itu perlu catatan besar, PR terkait banyak sekali yang golput, bahkan masih banyak money politik terhadap pemilih dan lain-lain ya. Mungkin itu garis besarnya. Baik, kita ke Bang El Rusman tentunya. Kalau menurut dari Bang El Rusman sendiri, untuk evaluasi pemilu tahun ini itu seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih kepada TVRI yang telah mengundang saya. Pertama, sedikit mengkoreksi. Nama saya Rusman, nggak pakai L. Oh, baik. Rusman saja ya? Rusman Tobiakta Siregar. Oh, baik. Siap. Jadi, membahas tentang evaluasi dari pemilu 2024, betul dari kata Pres Ridwan, bahwasanya emang ada 3 yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah penyelenggara, kemudian peserta, dan kemudian pemilih. Saya melihat benar ada beberapa yang harus dievaluasi, mulai dari Sirekap kita lihat sendiri yang sekarang menyebabkan kericuhan, adanya katanya penggelembungan suara dan lain-lain. Menurut saya bahwasanya terutama saya di background IT, sepertinya emang sistemnya belum siap. Dan kita lihat waktu di awal-awal perhitungan bahwanya sistem itu down. Kemudian pendeteksi angka yang ada di C Pleno itu sangat aneh menurut saya. Ada penggelembungan suara di mana-mana ada TPS. Kemudian kebetulan saya juga KPPS. Jadi saya merasakan bagaimana
kerja yang full dari jam 7 pagi, dari jam 6 pagi, pulang sampai 6 pagi juga, itu menurut saya sangat berat. Kemudian ada beberapa juga seperti DPTB, yang menurut saya kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Terutama kita mahasiswa yang notabene, mungkin di UNIP lebih dari 50% mahasiswa adalah di luar kota Bengkulu. Jadi kawan-kawan mahasiswa itu tidak tahu tentang DPTB. Penyelenggara berarti yang dimaksudkan adalah KPU? Iya, betul sekali KPU. Kemarin saya juga mengkritisi bahwasanya tidak adanya sosialisasi yang masuk ke kampus atau paling tidak stand-stand untuk pendaftaran DPTB. Itu mengakibatkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa hak pilihnya itu tidak bisa digunakan. Tapi kan ada KTP. Iya, itu jadinya pemilih istimewa kalau nggak salah. Tapi itu sedikit rancu di KPPS, terutama saya juga kemarin di awal-awal kami dikabari bahwasanya hamin jam sebelum TPS dibuka dikatakan yang belum DPTB itu boleh untuk mencoblos. Pas di hari H katanya nggak boleh. Itu peraturan baru yang muncul. Peraturan yang muncul banyak sekali. Nah itu saja. Untuk dari Bang Ridwan kembali nih, dari 3 garis besar yang tersebut. Nah untuk evaluasi kita untuk pemilu tahun ini tentunya banyak kecurangan yang terjadi. Nah kecurangan yang mungkin terjadi yang menurut dari pandangan mata Bang Ridwan ini sendiri apa sih yang mungkin ini udah fatal banget, udah kelihatan banget nih kecurangannya nih. Baik, kalau dibilang curang, kita tuh tidak bisa membuktikan hal itu curang atau tidak ya. Yang pasti kekurangan dalam pemilu 2024 ini adalah terkait tentang integrasi. Bahwa pemilu tahun ini sangat tidak berintegrasi ya, baik dari segi aturan, segi kesiapan dan yang lainnya tidak berintegrasi. Terbukti bahwa ketika aturan itu berubah-ubah, bisa diatur ulang dan yang lain. Nah itu dan berubahnya pun cepet ya. Membuat pandangan masyarakat itu ya, wah ini pemilu ini main-main, hanya mereka aja yang bisa mengatur dan yang lain. Nah itu perubahan aturan yang tidak signifikan itu perlu dievaluasi, sangat perlu. Harus berintegrasi agar pemilih itu meningkat gitu ya. Rasa pemilih itu meningkat, rasa kepercayaan masyarakat itu meningkat. Nah mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau terkait kecurangan dan lain-lain itu hal saya menilainya politik ya, hal politik ya, demokrasi. Jauh sebelum pemilu dimulai kecurangan itu udah ada. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik, tetap pemirsa di Bendo TVRI Bengkulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut.